malam istri saya tanya, apa temanya? Saya bilang iman sebelum Al-Quran. Maka istri saya bilang gini Ustadz, kutab banget katanya. Ini kutab Al-Fatih banget katanya. Oh iya, karena memang putra kami juga sekolah di kutab Al-Fatih Ustadz. Ini bukan promosi, karena kutab tidak boleh promosi kata Ustadz Budi. Nah maka kita mau ngomong iman sebelum Al-Quran. Maka kita persilahkan kepada Ustadz Budi untuk memberikan sedikit pembukaan. Baru nanti insya Allah kita akan bertanya, kok iman, kok Al-Quran. Terus kalau ngajarin iman sebelum kita kenal Al-Quran, ngajarinnya bagaimana? Nah insya Allah itu nanti yang akan kita talk show-kan di pengajian yang kira-kira ya 2,5 jam inilah Ustadz ya. Tafadhol Ustadz Budi, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim, jazakallah khair Ustadz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa murabbina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada para mukminin mukminat hafizakumullah yang dimuliakan Allah SWT, di awal tentu kita bersyukur pagi-pagi sudah mendapatkan tausiah ilmu dari Ustadzuna Ustadz Ahmad Rifai. Dan kemudian saya ini sebenarnya numpang lewat teman-teman, karena saya ke Pare, saya punya dipanggil sama Dokter Wahyu, Dokter Wahyu tadi, dipanggil sama Dokter Wahyu. Dokter Wahyu makanya waktu minta ke saya ada temanya apa Ustadz, nggak saya jawab. Jadi tema barusan itu bid'ahnya Ustadz Rifki. Saya nggak tahu itu dari mana beliau ceritanya, karena saya tidak jawab temanya apa. Saya bilang, saya cuma ingin bertemu ingin menyapa saja. Ingin menyapa saudara saya di Kediri sini, dan bertepatan dengan saya punya kegiatan di sini. Yang kemudian ya bersyukur pada Allah kita dipertemukan Allah di suasana yang redup, sejuk ini. Saya rahmati Allah SWT, karena sudah dibunyikan temanya, jadi saya kasih mukaddimahnya. Ini kenapa ini lebih saya munculkan tentang tema iman sebelum Quran itu. Saya hanya khawatir muslimin akan kejeblos di lubang yang berikutnya. Begini maksud saya. Dan ini nanti yang saya khawatirkan yang saya khawatirkan terjadi trauma syariat. Saya sering sampaikan, saya mempunyai istilah namanya trauma syariat. Dan itu bahaya. Jadi kenapa bisa trauma? Kalau teman-teman dokteran, psikologi kan, trauma itu kan kita tahu. Di antaranya adalah karena ada benturan peristiwa yang menjadi musibah dalam hidupnya. Ketika agama ini dipotret oleh generasi ini sebagai beban dan dia musibah dalam hidupnya, yang terjadi adalah trauma syariat di generasi ini. Itu saya takut sekali. Itu bukan ketakutan saya, karena dalam berbagai teks dari sejak Quran, hadis Nabi sampai kalimat para ulama dan sejarah pendidikan sepanjang pendidikan Islam saat Islam masih besar, itu betul-betul dihati-hati oleh para ulama kita tentang tema-tema ini. Karenanya bisa dibayangkan anak-anak kita pokoknya ngaji, baca Quran, belajar baca Quran, nanti waktunya belajar sholat, wudhu, sholat, segala macam, terus puasa Ramadan ya puasa, dan seterusnya. Itu berjalan bertahun-tahun sampai balik, bahkan dia orang tuanya melihat secara zahir gitu. Alhamdulillah anak saya sholat, alhamdulillah anak saya puasa, alhamdulillah anak saya baca Quran, alhamdulillah, dan seterusnya. Apa tidak baik? Ya baik. Kegiatan masuk nggak baik. Sholat masuk nggak baik kan? Baik.
Cuma masalahnya bukan itu. Tahukah kita bahwa akhirnya kita saya sering menyebutnya sering kali kita melahirkan robot, bukan muttaqin. Apa bedanya robot sama orang bertakwa? Gini loh, orang bertakwa sholat, betul ya? Orang bertakwa hafal Quran. Oh bisa hafal Quran gitu kan? Pertanyaan saya, robot bisa hafal Quran apa enggak? Bisa, sampai bilang enggak bisa. Robot bisa hafal Quran apa enggak? Bisa. Kan di memori. Robot punya memori apa tidak? Punya memori. Bahkan saya jamin insya Allah asal tidak koslet itu, kabelnya itu. Atau tidak ada masalah atau habis baterainya. Itu robot kalau sudah mulai baca tidak satu pun salah. Kita orang bertakwa hafal Quran dari kecil 30 juz. Mungkin hafalannya selalu terjadi ada aja yang salah. Rasul pernah kok minta diingatkan salah dalam baca Quran, dalam sholatnya. Sampai Nabi begitu selesai, Nabi mengatakan, Ubay mana Ubay? Itu Ubay bin Ka'ab, itu sahabat Nabi yang oleh Nabi direkomendasikan kalau kalian mau belajar Quran, belajar sama Ubay bin Ka'ab, yang nanti menjadi imam. Ya, menjadi imam sholat tarawih pertama yang berjamaah, yang kembali dihidupkan oleh sahabat mulia Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, makanya lahirnya bisa lahir robot tadi. Robot bisa sholat nggak? Ya bisa. Tinggal di setel aja sholat ya. Setel sholat. Sholat. Kalau perlu bacaannya bukan 1 juz sekali berdiri. Terserah mau berapa juz setelannya bisa. Tapi robot. Apa ada robot masuk surga gitu? Ya. Tapi orang bertakwa dimuliakan Allah di dunia, di akhirat. Padahal orang bertakwa mungkin salah. Ya kan? Kita tahu bagaimana Allah SWT menyampaikan dalam Quran, bahkan Rasul dalam hadisnya, dalam banyak ayat, banyak hadis Nabi, bahwa orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah punya dosa. Kan begitu. Jadi saya dirahmati Allah, kita ini kadang tidak sadar kalau kita melahirkan robot. Anak-anak sholat. Puasa selesai, puasa Ramadan. Belajar baca Quran. Caranya gampang gini. Itu nanti begitu dia jauh dari sinyal utama atau putus listriknya itu semua berhenti. Sudah la shalah wala siyam wala Quran. Berhenti. Anaknya besar, kuliah di luar kota. Bapak ibunya yang diingatkan cuma, aduh kamu telat subuh lagi, subuhnya telat lagi. Kamu hari ini sudah baca Quran atau belum? Enggak jadi, anak kita belum jadi. Padahal sudah kuliah di luar kota, itu sudah mengerikan. Yang begitu sih saran saya enggak dikuliahkan luar kota, Pak. Didik dulu yang benar di rumah. Di luar sana kita enggak tahu. Di luar sana ada banyak setan. Dan itu yang kemudian akhirnya keluhan orang tua kemudian saya sudah dari kecil loh Pak menyekolahkan di sekolah Islam, mengajari ini, semua kebaikan diajarkan. Pertanyaannya mengapa masih kayak begini anak-anak? Nah, paham ya? Itu kenapa tema iman sebelum Quran itu ya. Jazakallah khair Ustadz Budi Azhari, pembukaannya udah keren banget ya. Ada istilah baru yang saya pribadi dengar di pagi hari ini, trauma syariah. Karena memang Ustadz, rata-rata untuk orang-orang yang tidak ada keinginan syariat itu muncul di Indonesia, itu biasanya kan yang digambarkan dari syariat itu potong tangan, pancung, rajam. Nah itu mungkin termasuk yang bikin orang. Iya betul Ustadz, betul. Itu tapi teman-teman, saya nih gini, saya tidak terbiasa menyalahkan orang kafir. Saya tidak terbiasa menyalahkan orang yang jahil, gak ngerti ilmu. Makanya saya sering bilang, kalau orang kafir nyerang muslimin, ya wajar dong mereka kafir. Emang mereka kafir. Bahkan ada yang jadi Fir'aun. Ya begitu, supaya muncul Musa dan Harun. Kan gitu Ustaz. Kan? Dan begitu juga umpamanya orang jahil. Orang gak ngerti Islam, kemudian memperolok-olok Islam segala macam. Memang itu yang dia bisa. Orang jadi pemimpin,
kerjaannya korupsi, memang itu yang dia bisa. Jadi normal teman-teman, normal itu bukan boleh ya. Itu harus diproses Ustaz, harus diproses. Yang jahil tadi harus diproses, yang kafir, yang berbuat semena-mena harus diproses, yang koruptor harus diproses. Iya. Bapaknya gini, jadi pemimpin bisanya ngutang gitu ya. Itu normal karena memang itulah ilmu tertinggi di ilmu ekonomi sampai profesor yang dia dapat. Jadi ilmu tertinggi itu ngutang di ekonomi. Saya nggak guyon ini, serius saya. Kalau belajar tadi sama Ustaz Ahmad Rifai, belajar tentang hukum Islam, tanyakan ke beliau. Beliau ahli hukum Islam. Tanyakan ke beliau bagaimana konsep dalam perekonomian Islam itu, di hukum Islam itu. Itu dahsyat. Hutang itu dalam Islam bukan konsep tinggi, itu ditaruh di pinggir sana tuh. Kalau bahasa kita itu darurat, ditaruh di pinggir sana. Alhamdulillah Nabi sudah wafat hari ini kan. Jadi kalau kita meninggal tuh Nabi hidup nggak disolati kita Pak. Utang, pada punya utang, ya kan? Ini kredit, itu kredit, ini kredit. Alhamdulillah pandemi memberi pelajaran luar biasa kan. Gitu, jadi memang mereka itu Ustaz bisanya itu. Nah, tugas muslimin lah untuk Jazakallah khair.